Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambah sujud ju simpuah sabare pungka nam piawai nara colurih main daun. Indak basisiah jo basibak indak baigo jo babate. Kok kete indak basabai namo ko gadang indak bai bogala. Wujud sambah nan terserak kapado panonton kasedonyo. Panonton Minang Mustika Jaya. Sambah kepada niniak mama nan gadang basa batuah nan bahaka baurek tunggang babatang badahan rampak badaun bau juang rantiang baputiak babungu kambang babuah katu nambana buliah baselo di ureknyo buliah basanda di batangnya gantuangan cupak nan duo pertama cupak asali nan kedua cupak buatan. Sambah kepada niniak mama nan gadang basa batuah nan bapucuak sabana bule nan baurek sabana tunggang nan tinggi tampak jauh nan gadang jolong basuo kapai tampai bertanyo kapulang tampai babarito. Sambah kepada niniak mama nan bak kayu gadang di tengah koto urek tampai baselo batang gadang tampai basanda dahannya tampai bagantuang dahan labek tampai berlindung kepanasan tampai bataduah kehujanan. Selain syarat makna, banyak kiasan dan bapantun. Tanya to bahasa Minang mempunyai ampe level pemaknaan, yaitu makna tasure, makna tasire, makna tasurwa, dan makna tasara. Kita tahu bahwa bahasa adalah cerminan dari sistem berpikir manusia. Apabila bahasa Minang dapat dimaknai atau sampai level sebagaimana nan tadi disampaikan, artinya demikian detailnya pola pikir suku bangsa Minangkabau itu dalam berkomunikasi ketika memandang manusia dan dunia semestanya nan tabantang di sekitarnya. Orang Minangkabau penting sekali memelihara sikap kehati-hatiannya dalam berkomunikasi supaya tidak terjadi salah makna, salah persepsi dan juga salah dalam menilai manusia. Hal itu penting sekali dijaga oleh orang Minang karena prinsip egaliter yang dianui oleh orang Minang dalam memandang manusia sesama. Prinsip egaliter itu membuat seseorang amat penting menjaga harga dirinya dan juga orang lain. Konsekuensi dari prinsip itu, etika bahasa mesti dikontrol dan dijaga dengan arif. Bahasa Minang memberi ruang untuk kearifan tersebut, terutama dalam penggunaan bahasa Minang ragam tinggi, sebagaimana lazim ditemui dalam sastra seremoni adat Minangkabau. Prinsip sampai level pemaknaan itu terutama bersumber dari kearifan dan kebijaksanaan lokal orang Minang dalam berkomunikasi. Hal itu akan sinkron nantinya jika kita mencoba memahami bahasa Minang ragam tinggi dengan berpijak pada perspektif stilistika atau ilmu gaya bahasa. Maka akan bertemu pemaknaan bahasa Minangkabau dengan kategori sampai level tersebut. Adapun tentang contoh level pemaknaan itu umumnya ditemui dalam pepatah pertitiah dan juga pantun, dan itu perlu pengkajian dan mendalam. Jika dikaji dan dianalisa dengan konsep gaya bahasa, baru dapat makna tasure, tasire, tasurwa, dan tasarak tersebut. Selain itu, ada dua ragam bahasa Minangkabau, yakni ragam biasa yang digunakan dalam komunikasi sehari-hari dan ragam tinggi yang banyak ditemukan dalam bahasa adat dan sastra Minangkabau. Ragam tersebut kaya dengan unsur gaya bahasa, misalnya kieh dan juga kata basayo. Dalam ilmu tentang gaya bahasa, jika dipandang, maka bahasa Minang adalah gudangnya etika, estetika, pola pikir, ideologi, harga diri, dan sekaligus konsep malu dan sangat dijunjung tinggi oleh orang Minangkabau.
kita jumpui dalam bahasa Minangkabau ragam tinggi. Dalam bahasa Minangkabau ragam tinggi, itulah terkandungnya identitas dan ideologi serta falsafah hidup orang Minangkabau. Dalam generasi saya ini, banyak pemahaman dari pemaknaan bahasa Minang tempo dulu dan indak dipahami dan indak dimengerti, sehingga terjadi banyak salah dalam menilai dan mengartikan bahasa yang ada dari dulunya. Mari kita dengarkan debat adai atau diskusi adai antara Mama Joko Menakan yang dibawakan oleh Mama Yus Datuk Papatiah yang membahas soal salahnya generasi saya kini dalam memahami pengertian atau arti atau memahami makna dari kata-kata dalam bahasa Minang tersebut. Mari kita dengarkan dosana keserunya. Ada satu masalah nan tanpa disadari membuat orang awak menjadi syirik. Apa tuh? Orang menyembah orang. Gimana tuh kejadiannya? Ditampik barale adat. Tuan rumah disambah tamu. Ya. Si tamu pun disambah pulau. Ikonan ambo katakan syirik manduokan Tuhan. Oh, baik tuh. Kecek mama ku agama baru tadi tuh. Macam kau. Iya. Adapun pengertian menyembah di siko bukanlah menuhankan manusia, tapi sekadar basa-basi saling hormati. Si bangka menyembah alek seakan-akan tamu itu rajo. Sebaliknya pihak si alek mengatakan pembicaraan si bangka sebagai titah seorang rajo hambo kepada rakyatnya. Jadi sama-sama memuliakan. Kalau hanya itu, tidak perlulah memakai kata sembah menyembah yang menghambakan diri. Harus dipahami Bang Halil bahwa dialog persembahan atau penitahan tadi disusun orang di zaman berajo-rajo siswa. Kalau bahasa kini cukup dengan Anda saja. Atau panggil Bapak. Itu yo salah, sebab beliau bukan suami ibu awak. Dan pasti menyembah manusia merusak tauhid. Kata-kata penutup surat kami tempo dulu menuliskan sembah sujud dari Ananda. Tak ada niat untuk menuhankan orang gaek doh. Hanya sebagai basa-basi tanda hormat. Lain tidak. Nampaknya Datuk hanya berdalih mencari pembenaran, bukan kebenaran. Ambo akui kata-kata itu memang salah. Nah, kok lah tahu salah, mangga dipakai juo, Mak. Indak salah mengatakan salah kalau memang sama-sama paham. Sulit ambo memahami kata-kata Mama. Nah, Ambo jo. Bahkan dipergunakan dalam pergaulan sehari-hari. Kebenaran itu sifatnya mutlak. Yang salah ya salah, yang benar ya benar. Jangan campur adukkan. Maaf, Iko sebenarnya pelajaran anak SD. Tapi apa boleh buat? Tapasu ambo berikan kepada para intelektual agar jangan salah persepsi tentang Minangkabau. Coba. Kini giliran ambo bertanya. Boleh? Pernah ndak mencari orang sembahyang di masjid? Serius pertanyaan Datuk? 10 rius. Di musaji kan memang tempat orang sembahyang. Kemanakan 10 sembahyang? Ya tentu iyo. Murtad. Syahadat dia. Apa mau kasih Mama? Kok ada orang Islam sembahyang itu namanya syirik. Sebab kata-kata sembahyang artinya menyembah hiang. Hiang itu nama dewa orang Hindu. Maka non batu adalah syalat, bukan sembahyang. Paham? Pernah ku guru melihat orang menggunting baju? Sering. Orang gila atau orang mabuk? Orang waras. Tidak dilarang memang gunting-gunting baju. Inyo tuh menggunting kain untuk dijadikan baju, Mak. Artinya istilah menggunting baju itu salah. Batu aja kecil Mama. Iya. Bukan batu aja, tapi saban-aban-aban buah. Adapun kata-kata memasak nasi, menjarangkan ayangnya, menumbuk tapuang, membuka lapau, sadono kata-kata salah. Tapi di antara yang mengecek jena mendanga sama-sama paham. Nah, itulah menanggap batu. Memasak nasi dimasak. Bareh tanah.
Membuka lapau artinya bukan marah lapau. Iya betul. Iya. Betul tuh. Orang Jakarta naik busway. Maksudnya menumpang bis Transjakarta. Nah, itu dia. Sedangkan busway itu artinya jalan bis kota. Istilah kebun binatang itu salah. Soal lembah kebun itu kan tumbuh-tumbuhan. Kok dikatakan kebun binatang? Baik tujuh, rumah sakit, rumah makan dan lain-lain itu salah tuh. Alah. Kaja le. Alah paham ambo kini Mak. Terima kasih Mak. Ambo lah diagih kuliah perai. Yo, itu jadi catatan ambo sebagai mantan guru. Oleh sebab itu, Ijan dulu menilai Minang itu kuno, tidak relevan, batele-tele, melawan logika dan lain sebagainya. Sebelum dinalarkan. Nah, Minangkabau itu penuh misteri dan harus diurai dengan batiniah. Tunggu mengakutkan pajak tak banggala, mungkin awak menjujain tak pandai. Hati-hati. Demikianlah dusana ambo kesedonyo, banyak terjadi saat ini yang kita dengar pertengkaran, perselisihan dalam negara kita, yang mana alun adanya pemahaman dalam memaknai bahasa Minang yang memiliki level bahasa yang tinggi dan memiliki banyak level makna yang terkandung dalam bahasa tersebut, seperti kata dari sambah terhadap sesama manusia yang dikatakan sirik oleh generasi saat ini, padahal itu cara orang Minang saling menghormati antara manusia. Mari kita diskusikan di kolom komentar dusana kesedonyo. Terima kasih atas atensinya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.